wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Raizaki dari kelas C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Peristiwa Wamena di Papua pada tahun 2003. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Agung, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM, yaitu Pak Muhlis SPD MPD yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan penyampaian tentang presentasi saya. Adapun pembahasan pada video ini, yang pertama menyangkut latar belakang, yang kedua ada kronologi, yang ketiga ada pasal yang dilanggar, keempat ada dampak, dan yang kelima ada upaya penyelesaian. Baiklah, kita langsung masuk ke latar belakang. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, serta berlaku yang adil dan setara di hadapan hukum. Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah dijamin dalam konstitusi, khususnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai pelanggaran HAM masih kerap terjadi, terutama di daerah-daerah konflik, salah satunya di Wamena, Papua. Wamena sebagai salah satu wilayah di Provinsi Papua Pegunungan seringkali menjadi sorotan nasional maupun internasional karena berbagai peristiwa yang diduga kuat merupakan pelanggaran HAM. Insiden-insiden seperti kekerasan oleh aparat keamanan, penangkapan tanpa proses hukum yang adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan konflik sosial yang menyebabkan korban jiwa serta pengungsian penduduk, menunjukkan bahwa masih terdapat masalah serius dalam penanganan HAM di wilayah ini. Masalah HAM di Wamena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah panjang Papua dengan pemerintah pusat, yang mencakup isu-isu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Banyak masyarakat setempat merasa terimajinalkan dan tidak mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan keadilan hukum. Ketidakadilan ini sering memicu ketegangan antar masyarakat sipil dengan aparat negara, yang dalam beberapa kasus berujung pada tindakan represif dan kekerasan. Situasi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai HAM, khususnya dalam konteks lokal seperti Wamena. Pendidikan dan penyadaran HAM di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan lokal, diharapkan penegakan HAM di Wamena dapat terwujud secara lebih adil dan bermartabat. Peristiwa Wamena berdarah pada tanggal 4 April 2003 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang menggambarkan ketegangan yang telah lama terjadi di Papua antara masyarakat sipil dan aparat keamanan. Tragedi ini terjadi di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, kini menjadi Papua Pegunungan, dan berakar dari persoalan politik identitas, konflik separatisme, serta pendekatan keamanan yang represif oleh negara. Latar belakang utama dari peristiwa ini adalah penurunan paksa bendera bintang kejora, simbol yang kerap dikaitkan dengan gerakan pro kemerdekaan Papua. Pagi hari, pada tanggal 4 April 2003, aparat gabungan dari TNI dan Polri berusaha menurunkan bendera bintang kejora yang dikibarkan oleh warga di wilayah Wauma, distrik Wamena. Aksi ini memicu perlawanan dari masyarakat yang kemudian berkembang menjadi bentrokan antara warga dan aparat. Bentrok ini berujung pada kekerasan besar-besaran.
Aparat keamanan melakukan penggelaran, penyisiran, dan penangkapan besar-besaran terhadap warga dalam proses ini. Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, sebanyak 9 orang tewas, 48 luka-luka, dan sekitar 25 rumah dibakar. Selain itu, lebih dari 7.000 warga sipil terpaksa mengungsi di daerah-daerah sekitar karena takut akan kekerasan lebih lanjut. Komnas HAM menyelidiki insiden ini dan menyatakan bahwa terdapat indikasi kuat pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pengusiran paksa, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya oleh aparat keamanan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada proses hukum yang transparan dan tuntas terhadap pelaku, baik dari unsur militer maupun kepolisian. Untuk bentuk dari bendera bintang kencana sendiri bisa dilihat di layar belakang ya. Selanjutnya adalah kronologi peristiwa Wamena. Peristiwa Wamena berdarah terjadi pada tanggal 4 April 2003 di Kabupaten Jayawijaya, tepatnya di Papua, kini menjadi Papua Pegunungan. Kronologi kejadian bermula saat kelompok orang tidak dikenal menyerang sebuah pos TNI di Wamena dan berhasil merampas 29 pucuk senapan serta 3.500 butir amunisi. Aksi tersebut diduga terkait dengan ketegangan politik yang berlangsung lama antara kelompok pro kemerdekaan Papua dan pemerintah Indonesia. Menyusul insiden tersebut, aparat gabungan dari TNI dan Polri melancarkan operasi keamanan besar-besaran dengan dalih mencari pelaku penyerangan dan mengamankan senjata yang dirampas. Operasi tersebut dilakukan secara represif dan menyasar kampung-kampung di sekitar Wamena, terutama di distrik Wauma. Operasi tersebut berlangsung selama sekitar 2 bulan setelah penggerebekan. Aparat melakukan pencarian terhadap warga sipil tanpa membedakan pelaku dan non-pelaku. Banyak warga yang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan. Rumah-rumah serta honai atau rumah adat Papua dibakar dan harta benda warga dirusak. Situasi ini membuat ribuan warga sipil melarikan diri ke hutan dan pegunungan untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang terjadi. Dalam pengungsian, mereka tidak memiliki akses makanan, air bersih, ataupun layanan kesehatan, sehingga banyak yang mengalami kelaparan dan penyakit. Menurut laporan dari Komnas HAM yang diterbitkan pada tahun 2004, akibat operasi ini sebanyak 9 orang tewas, 38 orang luka-luka, dan sekitar 7.000 orang mengungsi. Bahkan dari data LSAM, yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, menunjukkan bahwa lebih dari 42 orang meninggal di tempat pengungsian karena kekurangan makanan dan pelayanan medis. Komnas HAM menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat telah terjadi pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pemindahan penduduk secara paksa. Namun, hingga saat ini belum ada proses hukum yang tuntas dan transparan terhadap aparat yang diduga terlibat dalam kekerasan tersebut. Peristiwa ini memperlihatkan kegagalan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua dan semakin memperdalam luka sejarah antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Wamena Berdarah 2003 tidak hanya meninggalkan trauma yang mendalam bagi para korban, tetapi juga menjadi simbol dari lemahnya perlindungan HAM di wilayah konflik. Selanjutnya adalah pasal yang dilanggar. Tragedi di Wamena yang terjadi pada tanggal 4 April 2003 tersebut melanggar setidaknya 4 pasal. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal yang kedua, hak atas hidup, pasal 28
ayat 1 UUD tahun 1945, pasal 9 UU nomor 39 tahun 1999. Yang ketiga, hak atas kepemilikan, yaitu pada pasal 36 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Dan yang terakhir, hak atas rasa aman, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Selanjutnya ada dampak peristiwa Wamena. Tentunya jika ada sebab dan akibat, pastinya ada dampaknya pula. Peristiwa Wamena berdarah pada tahun 2003 meninggalkan dampak yang sangat mendalam dan masih terasa hingga hari ini, baik secara sosial, politik, maupun psikologis bagi masyarakat Papua, khususnya di Wamena. Salah satu dampak paling nyata adalah trauma kolektif yang dialami oleh warga akibat kekerasan brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam operasi balasan setelah penyerangan pos TNI. Trauma ini tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga diwariskan secara turun-temurun melalui narasi keluarga dan komunitas. Hal ini menciptakan ketakutan serta ketidakpercayaan mendalam terhadap institusi negara, terutama Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri. Di sisi lain, pendekatan militeristik yang hingga kini masih menjadi strategi utama pemerintah dalam menangani konflik di Papua justru memperparah keadaan. Pengiriman pasukan tambahan, pembentukan pos-pos militer, dan operasi keamanan yang kerap disertai pelanggaran hak asasi manusia menjadi sumber baru kekerasan dan penderitaan masyarakat sipil. Lebih jauh lagi, tidak adanya penyelesaian hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan pada peristiwa tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi rasa keadilan yang memperkuat perasaan marginalisasi dan ketidakadilan historis di kalangan orang asli Papua atau yang kerap disapa dengan OAP. Stigma terhadap OAP sebagai separatis masih melekat dan melahirkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga akses terhadap keadilan. Di tengah kondisi tersebut, tuntutan untuk referendum dan kemerdekaan menjadi semakin menguat sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung. Parahnya lagi, pembatasan terhadap akses jurnalis dan pengawas HAM ke Papua membuat dunia luar sulit mengetahui kondisi real di lapangan, menjadikan Papua sebagai wilayah yang seolah terkunci dari sorotan publik nasional dan internasional. Dengan demikian, peristiwa Wamena berdarah tidak hanya merupakan tragedi kemanusiaan yang terjadi di masa lalu, tetapi juga menjadi simbol dari persoalan struktural yang belum pernah benar-benar diselesaikan oleh negara. Dampak sosial dari peristiwa ini sangat signifikan. Masyarakat mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang terjadi, serta kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarga. Ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan yang meningkat memperburuk hubungan antara masyarakat lokal dan pemerintah. Peristiwa ini juga memperkuat perasaan marginalisasi dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Secara ekonomi, kerusuhan ini menyebabkan lumpuhnya aktivitas perdagangan dan pertanian di Wamena, pengungsian massal, dan pembakaran rumah serta fasilitas umum mengakibatkan kerugian material yang besar.
harga kebutuhan bahan pokok melonjak drastis, memperparah kondisi ekonomi masyarakat yang sudah terpinggirkan. Dalam aspek hukum dan hak asasi manusia, Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa Wamena tahun 2003 ini merupakan pelanggaran HAM berat. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian hukum yang memadai. Meskipun Presiden Joko Widodo telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini, proses hukum terhadap pelaku belum menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak percaya terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan di Papua. Penyelesaian kasus Wamena berdarah di Papua tahun 2003 dalam pandangan hak asasi manusia. Penyelesaian kasus Wamena berdarah tahun 2003 yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang sudah berstatus berat masih menghadapi berbagai tantangan dan belum mencapai keadilan yang diharapkan oleh para korban dan masyarakat Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pro justisia terhadap peristiwa ini dan menyerahkan berkas penyelidikan kepada Kejaksaan Agung sejak tahun 2004 silam. Namun, hingga kini proses hukum belum menunjukkan kemajuan signifikan. Berkas penyelidikan bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dengan alasan belum terpenuhinya syarat formil dan material untuk melanjutkan ke tahap penyidikan pelanggaran HAM berat. Pemerintah Indonesia telah mengusulkan penyelesaian non-yudisial melalui Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau PPHAM. Namun, pendekatan ini mendapat kritik dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk keluarga korban dan aktivis HAM di Papua. Mereka menilai bahwa penyelesaian non-yudisial tidak memberikan keadilan yang sesungguhnya dan terkesan sebagai upaya untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Amnesty International Indonesia juga menyoroti bahwa selama 2 dekade tidak ada pelaku yang diadili dan impunitas tetap berlangsung. Organisasi ini menekankan pentingnya penyelesaian yudisial untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Dalam pandangan hak asasi manusia, penyelesaian kasus Wamena berdarah pada tahun 2003 ini memerlukan komitmen nyata dari pemerintah untuk menegakkan keadilan melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. Tanpa langkah konkret, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia, khususnya di Papua, di distrik Wamena, akan terus tergerus. Masuk pada kesimpulan, peristiwa Wamena berdarah pada tahun 2003 ini merupakan tragedi kemanusiaan yang menunjukkan kegagalan pendekatan keamanan dalam menangani konflik di Papua. Latar belakang insiden ini berakar dari keterangan politik identitas dan aksi represif aparat negara terhadap simbol perjuangan masyarakat Papua. Akibat dari operasi militer yang dilakukan setelah insiden penyerangan pos TNI, ribuan warga mengalami kekerasan, penyiksaan, pengungsian, dan kehilangan. Komnas HAM mencatat adanya indikasi pelanggaran HAM berat, namun hingga kini belum ada penyelesaian hukum yang memadai, memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Tragedi ini berdampak besar secara sosial, ekonomi, dan psikologis bagi masyarakat Papua
khususnya di Wauma di distrik Wamena. Trauma mendalam, kehancuran fasilitas umum, serta marginalisasi yang terus berlangsung memperkuat ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Meskipun pemerintah telah mengusulkan penyelesaian non-yudisial, banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut tidak mampu untuk memenuhi rasa keadilan korban. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini menuntut mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada nilai-nilai HAM agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan konflik di Papua tidak terus berulang. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai peristiwa di Wamena pada tahun 2003. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyimak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.